Oke, baik. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa kita. Ketua kelas mana? Yang berdoa mulai. Jadi hari ini kita melaksanakan pembelajaran kembali terkait dengan pembelajaran geografi. Nah, jadi sebelum kita mulai akan ada yang kita sampaikan terlebih dahulu untuk kegiatan hari ini. Dimana kegiatan hari ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu terkait dengan materi pemetaan. Dimana kemarin kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar geografi, ya. Dimana kita belajar tentang konsep geografi, kemudian objek geografi, aspek geografi, dan juga pendekatan geografi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang baru. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Oke, kemudian ada yang mengatakan tidak hadir? Muhammad Kori, kenapa? Oke, baik. Mudah-mudahan yang sudah hadir hari ini bisa hadir besok, dan yang lupa semoga diberikan kemenangan. Ya. Oke, baik. Jadi terkait dengan pembelajaran kali ini juga saya ingin menyampaikan. Jadi saya harap untuk pembelajaran kita ada kesepakatan yang akan saya ingin berikan ke kalian, yaitu dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita harus saling sama-sama aktif terkait dengan pembelajaran yang nantinya akan kita laksanakan. Jadi kalian aktif, dan juga kalau misalkan nanti saya memberikan pertanyaan, kalian silakan aktif menjawab, dan kalau misalkan kalian ada yang tahu terkait dengan pertanyaan yang saya berikan, silakan kalian mengajukan tangan, kemudian menjawab terkait dengan pertanyaan yang telah diberikan tadi. Oke, nah kemudian selain itu, saya juga ingin mengingatkan terkait dengan pembelajaran kita. Sekarang dalam pembelajaran kurikulum merdeka, kita harus mengingat terkait dengan P5, ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita harus bergotong royong, kemudian juga harus selalu mengingat Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Esa, dan bertakwa. Dengan seperti itu kita bisa mendapatkan banyak manfaat dalam kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Oke, nah kemudian sekarang kita akan melanjutkan materi baru sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai peta, di mana kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pemetaan. Nah, tujuannya apa? Tujuan dalam pembelajaran di sini adalah yaitu kita bisa bisa menjelaskan terkait dengan apa itu peta. Mungkin kalau misalkan di SMP dulu kalian sudah mempelajari tentang peta, ya kan? Macam-macam peta, ataupun bagaimana kalian menghitung skala ataupun menghitung jarak. Ya. Nah, kemudian selain itu juga tujuan yang lainnya adalah diharapkan kalian bisa mengetahui komponen-komponen yang berada di peta. Kayak gitu. Komponen-komponen apa saja sih? Jadi kalian bisa membaca peta. Membaca peta tidak hanya kalian cuman ada wilayah-wilayah yang ada di dalam peta saja. Tidak, tapi kalian bisa membaca juga terkait dengan komponen-komponen yang ada di dalam peta.
Nah, kemudian selain itu juga kalian bisa mengetahui manfaat dari menggunakan peta kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan sekarang, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalian ada undangan pernikahan atau undangan kayak misalkan reuni, ya kan? Kalian sebelumnya tidak pernah berada di sana. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke lokasi itu ya dengan cara menggunakan apa? Menggunakan peta. Apalagi kalau misalkan sekarang perkembangan zaman teknologi yang lebih canggih, sekarang ada yang namanya Google Map, gitu kan? Kalian bisa mengetahui tempat yang dimana kalian belum pernah dikunjungi sama sekali. Gitu. Itu tujuan yang akan diharap kalian bisa ketahui setelah pembelajaran kita kali ini. Nah, kemudian sekarang terkait dengan pembelajaran kita, nanti juga akan saya berikan diskusi kelompok. Dimana nanti diskusi kelompok kalian memecahkan suatu permasalahan terkait dengan peta yang nantinya akan saya berikan. Jadi nanti ada beberapa gambar peta, kemudian nanti kalian memecahkan terkait dengan peta yang nantinya akan saya berikan. Ya, kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, baik. Nah, sekarang jadi sebelum kita ke inti pembelajarannya, sampai sini yang ditanyakan dulu nggak terkait dengan pembelajaran hari ini? Tidak? Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang jadi sebelum kita mulai berdiskusi, jadi di sini ada penjelasan sedikit terkait dengan materi kita hari ini, yaitu terkait dengan pemetaan. Ya. Jadi di sini ada beberapa teori yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Ya, ada Erwin Rice dan juga menurut Boko Sultana. Jadi kalau misalkan Boko Sultana ini adalah lembaga ataupun badan yang berkecimpung dalam pembuatan peta. Jadi peta-peta kayak misalkan peta-peta persebaran wilayah, peta kepadatan penduduk, kemudian peta-peta yang lain berupa tertulis ataupun digital, ini adalah Boko Sultana yang menjelaskan ataupun yang membuat. Nah, jadi di sini penjelasan peta adalah kalau misalkan berdasarkan Erwin Rice, yaitu gambaran konvensional dan penampakan muka bumi kecil seperti penampakannya yang dibuat di bidang datar dilengkapi dengan tulisan sebagai penjelas. Jadi apa? Berarti bisa dikatakan juga kalau misalkan peta itulah gambaran permukaan bumi yang diperkecil ya di dalam bidang datar. Diperkecilnya menggunakan apa? Saya tahu? Skala. Iya, diperkecilnya menggunakan skala. Nah, kemudian kalau misalkan teori yang lain adalah di sini, yaitu peta adalah wahana penyimpanan dan penyaji data kondisi lingkungan sebagai informasi bagi pengambilan kebijakan merancang pembangunan. Di mana manfaat dari peta ini adalah bisa dilakukan ataupun bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Nah, berarti kesimpulannya adalah peta di sini adalah gambaran permukaan bumi yang kecil yang digambarkan di dalam bidang datar, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian dari peta di sini ada fungsinya yang bisa kita rasakan. Yang pertama adalah menunjukkan lokasi, kemudian luas dan jarak di muka bumi. Jadi kita nggak harus ke tempat itu, tapi kita tahu, misalkan Google Map bisa. Jadi kita bisa mengetahui lokasi yang ada di muka bumi. Kemudian menggambarkan bentuk muka bumi, menyajikan data potensi suatu wilayah, dan juga membantu pekerjaan seperti jalan. Yang misalnya dimanfaatkan untuk pembangunan. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk analisis data spasial. Jadi kayak misalkan dari peta-peta yang disajikan itu bisa kita manfaatkan untuk menganalisis. Kayak misalkan wilayah mana yang titik-titik wilayah mana yang nantinya bisa terjadi suatu bencana. Wilayah-wilayah mana yang terjadi kepadatan penduduk. Berarti bisa dimanfaatkan dari sini petanya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan singkat terkait dengan pemetaan. Nah, kemudian kalian sudah tahu ada beberapa jenis peta yang kalian tahu.
Ada peta apa saja? Sudah pernah belajar mengenai peta? Belum. Nah, jadi kalau misalkan kalian amati berbagai macam peta yang kalian dapatkan, memang ada beberapa jenis peta berdasarkan kriterianya atau klasifikasinya. Nah, ini ada macam-macam peta. Yang pertama adalah peta menurut isinya, kemudian skalanya, menurut sifatnya, dan juga menurut sumbernya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan jenis peta berdasarkan isinya dan juga skalanya. Oke. Yang kalian coba kalian amati yang ada di sampul buku tulis kalian. Apakah itu peta? Ya. Nah, jadi kalau misalkan peta yang ada di sampul kalian yang sudah kalian buat itu merupakan contoh dari peta umum, di mana menjelaskan penampakan yang ada di permukaan bumi secara real. Jadi ada wilayahnya, ada warnanya terkait dengan kondisi dari lingkungannya. Nah, itu adalah jenis dari peta berdasarkan penampakan aslinya atau peta umum. Dan nanti kita akan mempelajari peta itu. Ada contoh dari peta berdasarkan isinya. Ada dua. Ini ada peta umum dan juga peta khusus. Jadi tadi contoh dari peta umum yang kalian lihat di sampul kalian itu adalah peta umum, di mana peta yang menggambarkan semua hal yang ada pada daerah dipetakan. Jadi kondisi yang ada di peta itu kalian bisa melihat ada beberapa wilayah. Dan contohnya di sini peta umum. Di sini ada peta topografi, peta topolografi, dan juga peta dunia. Oke. Nah, kemudian yang kedua di sini ada peta khusus. Ya, peta khusus adalah peta yang digunakan ataupun hanya peta yang menggambarkan kondisi-kondisi tertentu saja. Peta yang hanya menggambarkan penampakan tertentu saja. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan contohnya apa? Contohnya ada peta persebaran barang tambang, ya kan? Peta persebaran flora dan fauna, peta curah hujan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan peta-peta tersebut itu menggambarkan penampakan tertentu saja, tidak menggambarkan jenis inilah, jenis itulah. Jadi tidak menggambarkan beberapa penampakan. Kayak misalkan dalam satu peta menggambarkan penampakan persebaran barang tambang dan juga flora fauna, tidak seperti itu. Tapi cuma satu. Contoh lain kayak misalkan peta dari adanya ketinggian, yaitu bisa disebut juga sebagai peta kontur. Ya. Nah, itu contoh dari peta-peta yang saya berikan. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian terkait dengan lembar diskusi, ya. Lembar diskusi nanti kalian silakan kalian memecahkan terkait dengan soal-soal diskusi yang ada di sini, ya. Dimana di sini kalian akan mencari bagaimana kondisi dari jenis peta berdasarkan skalanya, ya. Jadi peta berdasarkan isinya, ya. Jadi kalau misalkan peta berdasarkan skalanya itu seperti apa? Oke. Kemudian selain itu nanti kalian juga bisa menjelaskan ataupun membaca peta, yaitu bisa menjelaskan komponen-komponen peta. Oke, baik. Nanti boleh silakan perwakilan kelompok. Oke. Dari satu kelompok nanti boleh menggunakan gadget, ya, yaitu dua saja. Dua HP yang digunakan untuk berdiskusi. Nanti untuk bantuan internet. Oke. Baik, kelompok satu. Dua. Baik.
Nah sekarang silakan kalian lihat dulu ya yang ada di lembar diskusi kalian. Nah silakan kalian mengerjakan permasalahan tersebut terkait dengan bagaimana kalian bisa mengidentifikasi dari adanya peta berdasarkan skalanya dan juga membaca terkait dengan komponen-komponen peta. Oke. Sampai di sini yang tanyakan dulu. Ya. Oke, baik. Nah, silakan kalian diskusikan. Kemudian saya berikan waktu 10 menit ya. 10 sampai dengan 15 menit untuk mengerjakan peta tersebut. Oke. Memberikan tanda panah seperti contoh yang ada di gambar peta tadi. Ya. Ya, di luar. Nah, nanti untuk fungsinya kalian deskripsikan di bawahnya aja atau lebih di belakangnya. Oke. Oke. Sampai sini paham? Ya. Kemudian nanti coba diperhatikan pada gambar di sini ya. Pada gambar di sini kalian nanti diperlihatkan peta, kemudian nanti dalam di komponen peta ini kalian berikan tanda panah di luar. Kemudian kalian kasih keterangan. Contoh di sini ada judul peta. Nanti di bawahnya, nah di sini ada fungsinya. Fungsinya seperti apa? Fungsi peta itu apa? Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Ya? Oke. Ini bisa kalian lihat di gambar. Ya. Kalau misalkan berdasarkan dari komponen-komponen peta, nah di sini terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama ada judul peta, ya. Kemudian ada skalanya, kemudian ada orientasinya, legenda, simbol, garis tepi, inset, ya. Garis astronomis, lettering, kemudian juga sumber dan tahun pembuatan. Nah jadi dari ke-10 ini nanti silakan kalian beri keterangan yang ada di peta yang sudah kalian dapatkan di sini. Oke. Mana yang merupakan judul, mana yang merupakan skala, mana yang merupakan orientasi. Bagi tugas kelompok kalian, ya kan di situ ada
pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua itu membahas terkait dengan komponen data. Ya. Ada punya staples? Ya, boleh itu dicopot dulu, kemudian nanti di staples lagi. Yang jadi kalian mengerjakan juga yang keduanya. Jadi bagi tugas. Biar nggak saling menunggu. Ya. Kalian cari tuh mana yang merupakan skala beta, kemudian mana yang merupakan orientasi. Nanti silakan kalian staples lagi. Saya minta satu perwakilan untuk maju ke depan. Jadi nanti silakan kalian bacakan. Kemudian nanti pas membaca peta, kalian tunjukkan judul peta itu yang mana. Ya. Kemudian legenda peta yang mana. Sesuai dengan apa yang sudah kalian dapatkan di A. Baik. Saya kira untuk waktu berdiskusinya sudah selesai. Jadi sekarang akan saya tunjuk perwakilan dari kelompok, ya, menjelaskan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Silakan maju ke depan, ya. Ada yang ingin mengajukan diri dulu dari perwakilan kelompok? Baik, kalau misalnya tidak ada yang maju, saya tunjuk. Silakan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 5. Silakan kelompok 5. 2 orang perwakilan ke depan. Silakan dibawa kertasnya. Saya perhatikan.
dari jenis-jenis peta. Sekarang komponen petanya akan dilihat di gambar peta di situ. Nah iya, jadi ini adalah bagian dari komponen-komponen peta. Memang dari komponen peta yang ada di depan di sini ada gambaran-gambaran yang belum ada ya. Contohnya kalau misalkan tahun pembuatan peta, kemudian sumber yang ada di peta itu berasal dari mana, itu belum ada. Oke, baik. Terkait dengan jenis peta tadi, di sini akan saya tampilkan mengenai jenis dari peta berdasarkan skalanya, ya. Di sini. Nah, kalau misalkan peta berdasarkan skalanya, nah di sini ada yang pertama peta kadaster, ya. Peta kadaster di sini adalah peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5.000. Nah, contohnya adalah peta sertifikat tanah, kemudian peta rumah, peta perumahan dan juga yang lain-lain. Berarti kalau misalkan skala angkanya semakin kecil, ya, angkanya semakin kecil, wilayahnya akan lebih sempit atau lebih luas. Kalau angka skalanya itu kecil, berarti wilayahnya akan semakin luas atau sempit? Semakin sempit, ya. Contohnya adalah, misalkan peta skala geografi. Peta yang angka skalanya yang besar, ya, misalnya di atas juta, itu wilayahnya lebih luas. Itu adalah yang bisa kalian pahami mengenai skala. Kemudian yang berikutnya adalah peta skala besar. Skala besar ini 1:500 sampai 250.000. Contohnya adalah peta kecamatan. Tadi itu yang sampaikan kota kabupaten. Kemudian peta skala sedang. Skalanya 1:250 sampai dengan 1:500.000. Nah, di sini contohnya adalah peta provinsi, ya, dan juga peta provinsi. Kemudian yang berikutnya adalah peta skala kecil, yaitu 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Nah, kemudian yang kelima adalah peta skala geografis. Nah, ini peta yang skalanya lebih dari 1:1 juta. Contohnya adalah peta Asia Tenggara, kemudian peta dunia atau peta benua. Ini dari contoh-contoh dari skala peta berdasarkan skalanya. Nah, dari itu tadi pembelajaran kita mengenai bagaimana kita mengenal diskusi mengenai komponen-komponen peta dan juga jenis-jenis dari adanya peta, ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas jenis-jenis peta yang lain. Contohnya adalah peta khusus, di mana kita mengenal adanya peta yang menampilkan penampakan tertentu. Kayak gitu. Oke, saya kira itu. Nah, sampai di sini saya pengen ada yang memberikan apa manfaat yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini. Silakan ada yang bisa memberikan manfaat pembelajaran hari ini. Silakan angkat tangan dulu. Ya, silakan. Halo semuanya, aku Wati Sita dari kelompok 2. Untuk pemanfaatan belajar hari ini, kita dapat mengenal lebih dalam tentang peta. Kita dapat mempelajari peta mungkin yang agak tamak gitu ya kan. Kalau lagi di Google Maps kita bisa belajar di situ. Kita bisa belajar untuk dalam dari komponennya dan fungsi dari peta. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tidak ada lagi. Ya,
silakan. Aku cerita dari kelompok 4. Nah, setelah belajar kelompok tanya, aku baru sadar kalau ternyata kalau kita belajar kelompok dan tukang peka itu, kita jadi kayak, oh ternyata peka itu begini ya. Sampai kan kita nganggap peka itu kayak kelompok ini kayaknya artinya sama aja. Cuma ternyata setelah kita belajar, kita jadi tahu, oh ternyata mereka tuh punya fungsi masing-masing loh. Dan setelah kita tahu fungsinya, kita jadi lebih gampang untuk membaca peka. Baik, jadi kalian mendapatkan manfaat dalam pembelajaran kali ini ya, kita bisa mengenal jauh terkait dengan peta, bisa membaca peta, terus dari komponen-komponen peta. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya berkaitan dengan peta. Habis ini tanyakan dulu. Ya, oke baik, tetap semangat dalam pembelajaran. Ya, jangan sampai kalian bosan belajar mengenai geografi, karena dengan mempelajari geografi kalian dapat bisa mendapatkan manfaat yang kalian rasakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Saya kira itu untuk pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan